Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang ke-6. Saya sudah cek aja. Siapa yang belum mengupload tugas? Saya belum semua, Pak. Belum semua. Siapa lagi? Iya, udah, tapi udah disimpan setahun enggak tahu saya. Coba jangan sampai nanti menumpuk tugas Anda dengan dosen lain. Ya. Satu, yang kedua, ya upayakan upload tuh, kalau saya katakan carilah wifi yang praktis, yang cepat. Yang cepat tuh kalau kena kalian ke kampus, ya di kampus, di perpustakaan tuh misalnya. Itu wifi cepat, ya. Gitu. Jadi cepat upload, divideokan di kos atau di rumah. Nanti pas nguploadnya, pas lagi tidak ada kuliah, itu Anda nguploadnya di kampus saja, supaya paket Anda tidak habis. Karena ngupload itu besar biayanya loh. Saya waktu belum ada wifi, saya ngisi paket itu 3 hari itu 100, sudah sampai 190.000 Telkomsel 32. Jadi kebetulan saya nguploadnya banyak, ya. Nah itu caranya. Yang nanti Anda sudah ngupload atau paket Anda habis. Oke, paham? Nah, kalau Anda tidak paham dengan tugas, ini kebanyakan tugas Anda seperti saya katakan pada Anda itu, kebanyakan itu pada contohnya, pada teorinya oke. Ya, bahkan ada yang lebih jauh cari referensinya, lebih jauh daripada saya menjelaskan. Itu yang saya harapkan. Jadi Anda betul-betul menambah, karena saya tidak pernah mengajar materi itu secara detail. Ya, bagi yang mahasiswa yang mencari itu dapat lebih gitu. Ya, karena saya ingin membangkitkan kesadaran mahasiswa untuk mencari referensi sendiri. Bisa jadi referensi yang Anda dapatkan tidak ada pada saya gitu. Bisa jadi. Paham? Sudah berapa teori? Sudah berapa teori? Yang 4 yang kamu buat, yang 1 belum tapi diupload. Struktural genetik, struktural, kemudian mimetik, semiotik. Ya, 4 ya. 4 ya. 5 dengan ini hari ini. Oke, karena ini pertemuan ke-6. Paham itu? Nah. Lalu saya ada beberapa konten yang dia salah menyebutkan. Teori itu maksud kita itu bagaimana kita membedah karya sastra itu berdasarkan teori, bukan melihat teori sastra itu dalam mimetik, dalam puisi, misalnya mimetik, teori mimetik dalam puisi. Itu tidak ada urusannya dengan karya sastra. Tapi membedahnya sama dengan kita memotong ayam dengan pisau. Jadi teorinya itu pisau. Ya. Nah, jadi sama dengan itu. Jadi harus paham cara menyampaikannya. Lihat lagi konten-kontennya. Kemudian yang terakhir, pastikan betul nama orang, nama tokoh. Ferdinand ya buat Ferdinand gitu. Paham? Jadi bacanya jangan sampai nanti pada pertama ini beda, nanti kedua lagi muncul lagi namanya jadi beda Anda ucapkan. Kalau nama dosen udahlah saya nak peduli gitu. Kalau nama saya nak salah saya. Orang pun tahu saya siapa gitu.
Nah itu yang saya ingat kepada Anda, tugasnya jangan sampai menumpuk. Saya jadi masalah nih memeriksanya, belum semuanya gitu. Nah tapi yang masuk insya Allah, kalau saya nggak lupa, kalau nggak baterai saya habis, saya cas, biasanya saya komen, saya tonton gitu. Nah terakhir jangan lupa nge-like-nya teman itu, nge-share-nya gitu, juga men-subscribe-nya, mengomennya. Anda tonton konten orang, Anda komen, karena itu terdata ya, terdata. Kalau saya tanya Anda nanti, Anda udah mau komen punya orang? Udah Pak, saya tinggal cek aja, karena ada datanya ya, ada datanya gitu. Paham? Sekarang subscribe yang sudah 100 berapa orang? Kamu udah berapa? 200. Itu YouTube baru tuh? YouTube baru. Nah cepat 200. Nah belajar sama dia nih. Benar. 248. Nah kamu tinggal lengkapi tugas. UTS kamu A. Ya, tinggal lengkapi tugas. Karena saya lihat dia udah tinggi 100 berapa tuh, waktu saya itu 167-an berapa gitu. Tapi saya lupa namanya siapa. Apa kira kamu menambahkan subscribe itu? Share di IG Pak. Iya. Di grup-grup yang ada di WA misalnya Pak, grup keluarga atau grup alumni. Nah, ya benar. Itu kiatnya. Ya. Tapi kamu bukan yang pertama. Ada yang satu semester itu udah sampai 1000, angkatan 2021 kalau nggak salah. Jadi satu semester itu udah sampai 1000. Waktu itu masih online kuliahnya. Saya tanya, gimana caranya? Ya, saya minta tolong sama teman gitu. Artinya sudah IG kita, lalu mungkin kita minta tolong juga sama teman, tolong di grup IG dia gitu, di share gitu. Ya orang nggak tahu, kalau tidak orang nggak tahu gitu. Jadi bukan tidak mungkin, ya bukan tidak mungkin saya katakan. Siapa lagi? Di bawah 200 siapa? Lebih 100. Yang lebih 100 nggak ada. Nah, oke. Kamu konten tugas saja? Ada konten lain. Betul. Nanti kalau tidak bosan orang. Karena orang kan nggak ikut kuliah, ya. Jadi buat juga konten lain. Saya nge-share itu, kadang-kadang saya share di Anda itu, kalau saya merasa penting, ini penting untuk dipelajari gitu. Kayak malam tadi, apresiasi puisi, pelajaran apresiasi puisi. Saya share kayak anggota grup apresiasi puisi, anak semester 3. Karena ada mengubah lirik lagu. Jadi ada lagu irama lagu Minang, tadi saya share ke grup supaya mereka tahu belajari. Ini aja orang buat nih gitu. Paham? Nah, kamu kembangkan terus ya. Nah, kalau kamu mencapai 1100 semester nilai kamu A. Tapi tugas lengkap. Kalau tugasnya lengkap saya akan buat TL. Mau subscribe-nya berapa pun harus saya akan buat TL dulu. TL itu bukan tidak lulus, tidak lengkap. Tapi kalau dilengkap berarti otomatis penghargaan saya. Karena kenapa? Karena otomatis karya dia itu ditonton oleh orang. Ya, ditonton oleh orang. Gitu. Nah, berlomba-lomba lah, masih ada waktu, ya. Jadi caranya tanyakan, kiatnya gitu juga. Tidak ada masalah kalau yang namanya YouTube tuh YouTuber terkenal aja minta tolong. Ada vlogger vlog food yang dia juga subscribe-nya cukup besar ketika dia dengan Rapi, ya. Dikunjungi Rapi ya langsung vlog, meng-share-nya di IG Rapi dia
langsung cepat naik. Si Dimas yang mirip Rapi itu kan naiknya karena masing-masing di IG Rapi itu suruh di ini kan gitu, cepat naiknya. Tapi cepat naik itu jangan instan. Ya kita imbangi dengan konten-konten yang lain. Paham? Ini di luar mata kuliah. Jadi saya tetap mengiringan antara kuliah dengan media sosial Anda. Keuntungan bukan untuk saya, untuk Anda. Ya, bukan untuk saya, tapi untuk Anda. Jadi kalau Anda punya subscribe, Anda punya penghasilan atau Anda ingin bisnis di media sosial nanti, ya Anda yang dapat hasilnya, bukan saya. Paham tuh? Nah, oke. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan di awal kuliah kita. Untuk Anda ingat, ya, untuk Anda ingat. Jadi kita inginkan mahasiswa bahasa Indonesia itu menggeluti media sosial dan dia bisa mengekspos kegiatan-kegiatan dia di media sosial, kegiatan-kegiatan baik kegiatan kampus maupun kegiatan perkuliahan ya, maupun kegiatan-kegiatan pribadi di media sosial, tapi tidak melanggar undang-undang ITE. Itu yang harus diingat, ya. Jangan pula kadang-kadang gitu, tahu-tahu Anda berjoget-joget yang tidak tentu, nanti yang jadi kena sasaran itu saya. Nah, itulah Bapak. Akhirnya masuk kita itu joget-joget, buka baju semuanya gitu. Nah, itu yang penting kita harus sifatnya konten kita itu edukatif, ya. Edukatif dan bisa menjadikan dokumentasi kita. Anda bisa lihat TikTok saya, bisa lihat snack saya. Nah, buat konten itu enggak payah kok. Enggak payah. Karena saya berikan contoh misalnya ke pas kuliah, atau saya buat konten. Mahasiswa lagi makan, saya buat konten gitu. Saya masukkan ke snack atau kemana gitu, ke TikTok. Hanya untuk mengajarkan Anda bahwa konten itu enggak payah. Gitu. Baik, saudara sekalian, kita masuk sekarang teori yang kelima. Ya. Sastra itu medianya itu bahasa. Bahasa. Tapi bahasa bukan berarti bahasa kaku, bukan berarti bahasa baku. Kenapa? Karena sastrawan itu diberi namanya lisensia poetika. Kebebasan mereka menggunakan bahasa. Ya, jadi lisensia poetika itu kebebasan mereka menggunakan bahasa. Nah, Waalaikumsalam. Itu yang harus diberitahu dulu. Karena itu sastra itu ada ragamnya. Ragam sastra. Ya. Jadi ada ciri khasnya. Sama dengan jurnalistik. Ragam jurnalistik, bahasa ragam jurnalistik. Jadi ada ragamnya. Apalagi susastra itu dia mementingkan namanya unsur estetika, keindahan. Ya, bagaimana karya itu indah. Bagaimana karya itu indah. Nah, berdasarkan itu pula ada teori yang bisa kita gunakan untuk mengkaji karya sastra itu pada aspek bahasanya saja. Nama teorinya stilistika. Stilistika. Ya, teori stilistika. Stilistika. Ya. Stilistika itu artinya kita harus punya wawasan tentang ilmu bahasa dulu. Kalau tidak kita nggak bisa mengamati. Ya, Anda ingin mengkritisi produk baru sepeda motor nih, itu Anda harus punya wawasan tentang sepeda motor. Kalau tidak, bagaimana Anda mengkritisi? Tiba-tiba ada di depan ada pameran misalnya motor listrik, sepeda motor listrik misalnya.
Anda membandingkan tentu ada punya wawasan karena Anda punya sudah motor. Misalnya Anda lihat dengan standarnya sudah motor itu begini. Yang dia tidak standar rupanya. Sudah motor itu ada baterai, tapi baterainya untuk motornya untuk menghidupkan dinamo agar starternya hidup misalnya. Tapi ini tidak, total semuanya baterai. Misalnya seperti itu. Dan lalu misalnya lagi karena ini motor Anda tuh pakai minyak, pertalite, dia mengeluarkan asap. Ini tidak. Banyak hal yang bisa dibandingkan misalnya. Nah, begitu juga dalam mencermati bahasa dalam sastra. Ya, nama teorinya apa? Stilistika. Jadi kita harus punya wawasan, tetap punya pengetahuan tentang bahasa itu. Mulai dari yang terkecil, apa yang terkecil itu? Fonem. Kita belajar fonologi kan? Nah, sekarang belajar dengan siapa? Dengan Pak Dudung. Nah, jadi Anda mulai dari fonologi, nanti ada lagi tingkatannya morfologi, sintaksis, ada lagi pragmatik, ada lagi ilmu menulis yang berkaitan dengan bahasa. Ini kalau saya jelaskan nanti bisa jadi yang belum Anda pelajari, tapi hanya untuk contoh aja. Tapi karena ini Anda belajar fonologi, aspek yang Anda perhatikan nanti itu adalah aspek fonemnya. Cuma kita harus tahu gitu. Saya mau tes Anda dulu. Fonem itu dengan huruf bedanya apa? Sama atau beda? Kita bahasa Indonesia itu pakai huruf abjad. Abjad apa? Iya, itu Latin. Abjad Latin. Ya. Tapi fonemnya itu jenis. Apakah fonem Latin? Tidak. Ya, tidak semuanya fonem Latin itu kita pakai. Contohnya, kita tidak ada bahasa Indonesia itu pakai X. Ada nggak kosakata kita pakai X? Nggak ada. Tapi ada yang tidak ada pada abjad ABC sampai Z itu. Misalnya nyeh. Ya kita untuk menyempurnanya kita gabungkan simbolnya, hurufnya. Dari A sampai Z kan ada bunyi ngeh, kan ada. Berarti fonemnya kita gunakan fonem bahasa Indonesia. Ya. Tapi abjad yang kita pedoman itu adalah abjad Latin. Nanti tanya lagi Pak Dudung. Paham? Nah, itu salah satu bentuk yang saya katakan pada Anda itu kita kita harus menguasai dulu ilmu bahasanya. Kalau tidak, bagaimana kita mengkritisi bahasa sastra? Jangan kita ogah-ogahan, Pak, saya menelitilah stilistika dengan teori stilistika puisi si A misalnya atau lagu si B. Nah, sementara kita nggak tahu, nggak punya ilmu bahasanya, bagaimana mau mengkritisinya? Jadi sekali lagi, teori stilistika ini mencermati atau membedah karya sastra itu, yaitu pada aspek bahasanya, saja. Nah, itu yang perlu dipahami. Oke, nah sampai di situ ada mau ditanyakan? Ada mau ditanyakan? Belum. Baik, sekarang coba cari referensinya. Stilistika itu apa? Kalau perlu dengan contoh-contohnya. Anda bangunkan Mbah Anda tuh, Mbah Google. Ya, cari. Nah,
di dalam komposisi tulisan ragam prosa dalam sastra itu kita mengenal namanya paragraf. Tetapi dalam puisi kita mengenal namanya bait. Cuma selama ini dalam teori Anda tidak akan menemukan bagaimana syarat bait yang bagus. Tidak ketemukan teori. Nah, seharusnya itu berlaku aturan paragraf. Maksudnya apa? Ya kalau bait yang bagus itu dia harus satu unity. Kemudian dia harus koheren, kompak. Kalimat lari yang satu dengan garis yang kedua itu harus punya kaitan sama, kompak. Kemudian ada sistem pengembangan. Mari kita lihat sajaknya Khairil, sajaknya aku Khairil. Ada berapa bait di sana? Ada berapa bait? Dia kan menggunakan block style kan? Block style itu lurus semuanya, blok. Ada berapa bait? 7. Nah, kita lihat bait pertama dulu. Baca bait pertama. Kamu baca. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Nah, sampai situ. Ya. Nah, ya, itu bait pertama Khairil. Bait kedua, Tidak perlu sedu-sedan itu. nah, menurut Anda bait itu punya keterkaitan enggak? Kalau menurut Anda itu selayaknya digabungkan atau dipisahkan? Digabung. Ada keterkaitannya, masih penjelasan dia. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Nah, dilanjutkan tidak perlu sedu-sedan itu. Harusnya satu bait. Paham? Nah, baru bait kedua. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Nah, lalu jalangnya di mana? Ya biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Itu menjelaskan binatang jalangnya, kejalangan dia. Walaupun dia udah luka, nah itu yang saya katakan pada Anda bisa mengkritisi secara komposisi bait berdasarkan ilmu paragraf. Cuma teorinya nggak ada. Sampai sekarang nggak saya temukan teorinya itu. Teori bait yang bagus. Harusnya ya dia tetap menggunakan kaidah itu tadi. Karena gimana pun namanya sebuah tulisan, dia harus sistematis supaya mudah ditangkap orang, mudah dicerna orang. Dan orang ketika menyimak dia langsung bisa tangkap. Tidak seperti yang di teman Anda baca Senja di Pelabuhan Kecil tadi. Karena intonasinya tidak tepat, Anda sulit menangkapnya. Coba contohnya intonasi tadi. Tiang, temali, kapal, yang apakah tiang temali kapal atau tiang temali kapal perahu tidak berlaut? Yang mana yang benar intonasinya? Tiang temali atau tiang temali kapal yang mana? Coba baca lagi di teks nanti. Yang mana tepat? Tiang temali kapal perahu tidak berlaut atau tiang temali kapal yang mana yang benar? Karena itu Anda nanti kalau lomba dapat juara di situ, intonasinya salah.
beda-beda itu. Kalau Anda masuk tiang temali, arti bukan tiang untuk apa, fungsi tiang itu untuk temali. Tiang temali, kapal, perahu misalnya. Beda lagi dengan tiang temali kapal. Nah, itu yang tiang temali kapal, berarti tiang temalinya tidak lagi berlaut. Yang mana yang benar? Nanti Anda belajar nanti di sintaksis tanyakan. Coba sekali Anda menanyakan tuh contohnya dari sastra. Kira-kira ngerti enggak dosennya? Paham? Nah, jadi itu tadi terjadi. Kenapa? Nah, kembali ke persoalan estetika tadi. Karya sastra itu dia tidak konsisten menggunakan tanda baca. Harusnya di situ kan ada tanda baca, tanda koma, tapi dia tidak menggunakan itu. Karena pada prinsipnya puisi itu orality. Karena itu ketika kita dikatakan ayo baca puisi, sebetulnya bukan membaca puisi, berbicara dengan bahasa puisi. Bukan reading, harusnya maknanya adalah speaking. Tapi sekalian membuat tetap menggunakan reading, tahu-tahu tanda bacanya tidak ada, Anda bingung. Kenapa mesti tanda baca itu? Supaya kita bisa mengatur intonasi. Ini tidak ada tanda bacanya. Akhirnya kita menerka-nerka. Nah, itu juga salah satu bentuk yang bisa kita cermati. Termasuk yang saya katakan tanda baca tadi, hampir rata-rata puisi tidak menggunakan tanda titik pada akhir lari. Artinya apa? Kita menduga kalau tidak ada titik, berarti dia bukan kalimat. Dalam ilmu linguistik berarti dia cuma kelompok kata, frasa. Padahal terkadang dia setelah diucapkan ini bentuknya kalimat. Tapi kalau tidak ada titik, kan tanda finalnya sebuah kalimat diakhiri dari tanda baca, titik, tanda seru dan tanda koma. Nah, lebih parah lagi, Anda lihat puisinya Ki Sutarji. Coba cari puisi Ki, Q tulisannya, Ki Sutarji. Ya, Q itu kan dibaca sekarang Ki kan. Nah, itu salah satu abjad yang juga tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kita bicara Al-Quran. Tahu? Dapat puisinya? Apa yang jumpai? Tanda seru. Lalu alif lam mim terakhir. Nah, itu tadi. Kalau menurut penyairnya itu bentuk ekspresi dia menggambarkan orang sakratul maut. Tapi saya tidak pernah menonton beliau baca. Beliau itu ketika tahun 81 pertama kali ke Riau, ke Pekanbaru, diminta untuk membaca itu. Yang minta itu dosen kita, Pak Hamidi. Beliau tidak bersedia. Karena menurut dia itu terkuras energi. Tapi puisi itu pernah dibacakannya di tim Taman Ismail Marzuki. Menurut cerita nih, saya tidak lihat videonya karena ada videonya, dan saya jumpai videonya. Itu beliau membaca itu berlari, meloncat-loncat, kadang seperti orang mengekspresikan orang mau mati. Jadi tanda-tanda seru itu dia mengekspresikan bagaimana antara nyawa itu mulai mau lepas dari tubuh. Karena itu dia bilang dia tidak sanggup, energi fisiknya tidak kuat. Tahun 81 itu. Beberapa kali dibujuk oleh Pak Wamidi, ingin lihat gitu. Nah, itu lagi tambah lagi.
bentuk-bentuk penyimpangan itu. Nah, saya rasa sudah paham Anda tentang itu, tentang teori ini. Ya, jadi Anda bisa bedah sebuah karya sastra itu berdasarkan ilmu pengetahuan bahasa yang Anda ketahui. Kebetulan Anda belajar tentang fonologi sekarang ini, ya tentu Anda bahas sesuai dengan kapasitas Anda atau mata kuliah Anda yang sekarang belajar fonologi. Saya nggak mungkin meminta lebih jauh, misalnya melihat sintaksisnya gitu. Dari kajian-kajian seperti ini bisa jadi nanti akan kita temukan ada sesuatu yang baru. Ya, saya pernah menyuruh mahasiswa selalu minta judul dengan saya gitu. Pak, kira-kira apa judul skripsinya? Jadi ada yang saya sarankan. Contohnya ada mahasiswa kita namanya Rani, ya. Jadi Rani ini menulis tentang lari puisi. Saya katakan tentang lari puisi itu lari itu maksudnya baris puisi. Coba Anda lihat dengan pendekatan stilistika, saya katakan. Apakah lari puisi yang ditulis oleh mahasiswa, ada antologi itu dari kampus, antologi mahasiswa, ada 99 mahasiswa yang menulis puisi. Coba cari, saya katakan. Kebetulan karya teman-teman dia, artinya keluarkan dari yang Anda, berarti ada 99. Coba Anda cermati puisi-puisi teman Anda itu larinya berupa apa? Prasakah, klausakah, atau kalimat? Nah, akhirnya ditemukan mayoritas lari itu kategorinya frasa. Tapi ada satu hal yang baru. Dalam teori frasa, dia menggunakan teori, kalau nggak salah saya teori Harimukti Kidalaksana. Pola frasa itu ada 8. Sementara hasil penelitiannya ada 14. Ditemukannya hasil penelitian itu pola-pola lari itu, dari pola lari itu frasa itu polanya ada 14. Berarti apa? Dari kajian stilistika dia memperkaya ilmu bahasa. Temuan itu bisa memperkaya ilmu bahasa. Itu outputnya, itu hasilnya dari penelitian itu. Jadi bukan tidak mungkin ketika kita membedah aspek itu, ya, Anda akan menambah kekayaan atau khasanah dalam ilmu bahasa. Bukan tidak mungkin. Karena ilmu bahasa itu dinamis. Bahasa saja dinamis. Contohnya makna bahasa. Makna bahasa itu ada yang dulunya sempit, sekarang diperluas. Dulunya bahasa itu hormat, sekarang tidak hormat. Contoh, dulunya pendeta itu asal kata dari pandito, itu orang ahli. Tapi dipakai pendeta, jadinya tokoh agama. Agama Protestan kan pendeta. Nah, itu contoh ukuran sempit. 2, ada namanya hostess. Dulu artinya istri. House itu rumah, test itu coba di rumah. Tapi kalau coba di mana-mana, di hotel, di jalanan, di mana-mana, jadinya pelacur. Maknanya pelacur. Jadi bicara hostess itu dulunya hormat orang. Itu maknanya istri. Tapi sekarang jadi tidak hormat. Dulunya ada urusan hubungan kekerabatan, contohnya om, tante. Sekarang diperluas. Kalau sudah sebaya dengan ibunya, ada yang bapaknya, dia bilang om. Anda tangkap polisi, tolonglah om. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan hubungan kekerabatan dengan Anda. Itu contoh dinamisnya bahasa. Ya, apalagi sastra itu dia
di samping dia memperkaya khasanah bahasa, dia juga mendokumentasikan. Karena secara periodik ada kalanya kosakata itu terkadang tidak dipahami orang lagi karena tidak produktif. Dalam ilmu bahasa ada namanya kata-kata arkaik, kosakata yang dianggap sudah mati. Kalau Anda baca dalam kamus, kita ada menggunakan dulu kamus Purwadarminta sebelum IED yang digunakan, sebelum Pusat Minang Bahasa mengeluarkan kamus Kubi, kita menggunakan namanya kamus Purwadarminta, karangan Purwadarminta. Diberinya tanda salib dalam kurung. Itu artinya kosakata itu sudah mati, nggak ada lagi yang pakai, jarang dipakai orang. Banyak sekarang tuh bahasa-bahasa Melayu yang dulunya dipakai, dikenal orang, sekarang tidak dipakai orang lagi. Baik, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ya. Pak, jadi kalau misalnya kita memperhatikan sastra itu kesalahan bahasanya atau penggunaan bahasanya? Saya tidak katakan kesalahan. Kalau kesalahan itu berarti itu tidak tepat karena dia punya namanya hak lisensi. Mereka bisa katakan tidak, saya nggak salah. Berarti penggunaan bahasanya? Iya, penggunaan bahasanya tok gitu. Ada penyimpangan, yang cepatnya menggunakan kata penyimpangan berdasarkan kacamata ilmu bahasanya. Jadi yang kita bicarakan aspek bahasanya saja. Ya, tentu lebih fokus kita bicara fokus, jangan terlalu banyak kembangan. Karena itu ketika Anda membaca sebuah karya sastra, Anda lihat tuh penyimpangan itu yang banyak itu di mana. Misalnya pilihan diksinya. Diksinya udah jelas itu. Yang tadi dikatakan gaya tadi. Dalam ilmu kebahasaan kan kita mengenal namanya makna denotatif. Jadi dalam sastra yang menggunakan makna konotatif. Karena itu orang bicara tentang Rocky Gerung itu kan masalahnya di situ. Rocky Gerung itu menggunakan bahasa filsafat. Kata dungu dia bilang itu. Itu pengertiannya orang mindset orang itu pada artian kamus. Jadi kalau Anda lihat perkembangan Rocky Gerung itu menggunakan kosakata, ya mindsetnya orang, pemikiran orang tuh dia mengartikan secara kamus. Kata sulit. Malah dia katakan dia secara akademisi dia menggunakan bahasa-bahasa filsafat. Bahasa filsafat itu dekat dengan bahasa fiksi. Saya beri contoh nih, ya, yang dekat dengan itu. Anda baca puisinya, cari puisinya Sutarji, judulnya Luka. Hari ini kita cari puisi-puisi yang aneh-aneh ya. Coba Luka. Apa? Larinya apa? Bukan lari ke luka, judulnya Luka. Nah, kalau yang baca itu berdarah judulnya. Apa? Haya kan? Kan kontra dengan judul kan? Luka, haha. Nah, itu sebetulnya maknanya itu lebih mendekati bahasa filsafat. Saya membaca itu pertama kali setelah saya pernah membaca di majalah Intisari. Ada majalah Intisari. Kalau Anda temukan nanti majalah Intisari kecil-kecil, majalahnya kecil. Itu biasanya dalam abis teks itu ada bahasa filsafat di bawahnya. Intisari judulnya. Tapi nggak tahu saya majalah itu apa, tapi sekarang tidak. Itu grup Kompas. Nah, saya pernah baca bahasa filsafatnya, jika Anda dikecewakan orang, tertawalah, jangan menangis. Nah, setelah itu saya temukan puisinya tadi itu, Luka, judulnya hahaha. Artinya tidak semua luka itu harus dibawa sedih. Itu orang yang berpikir secara positif. Ya.
Jangan dibawa sedih. Dia ambil hikmahnya secara positif, Anda akan ketawa. Ketika Anda putus pacar, jangan putus pacar nggak kuliah. Kenapa nggak kuliah? Kemarin diputus pacarnya Pak. Harusnya nggak gitu. Harusnya positif. Jangan gara-gara kita diputus pacar lalu kita nggak kuliah. 2 kali rugi. Gitu. Ketawa aja. Masih untung, masih muda diputuskan pacar. Coba kalau udah tua. Nah itu contohnya. Jadi itu makna di puisi itu. Kayaknya main-main. Ya kayaknya main-main. Tapi oleh karena itu kita kalau memahami dalam teori sastra, khususnya untuk memahami puisi itu, ya kita harus tak bisa gegabah. Kita cari dulu. Pertama, pisau bedahnya apa yang cocok. Ya. Jadi, kalau tadi kita bisa contohkan tadi, ini ada penyimpangan makna, pertentangan makna. Karena menurut teori menulis, ya, kalau menurut teori menulis, judul itu menggambarkan topik. Coba catarin tulis nanti. Jadi orang membaca judul aja, nggak tahu kita topiknya tentang ini. Nah, dia melakukan hal itu, penyimpangan di situ antara judul dengan isi itu terjadi kontradiksi. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Jadi pahami, ini bukan untuk sekedar Anda memperoleh nilai, tapi Anda nanti di akhir mana tahu ada menulis di bidang sastra atau ada orang bertanya tentang karya sastra. Nah, melalui teori-teori inilah Anda bisa pilih bedahnya, memasuki pisau bedahnya. Anda mau lihat apa nih aspeknya. Ya. Jadi pakailah teori yang tepat. Gitu. Hari ini kita bicara tentang teori yang berkaitan dengan bahasa. Melihat aspek bahasanya dalam karya sastra. Walaupun saya banyak memberikan contoh pada puisi, karena itu lebih kental penyimpangannya, bukan berarti pada fiksi tidak ada. Gitu. Jangan Anda katakan di puisi tidak ada atau tidak ada di dalam fiksi. Tapi lebih kentalnya itu pada puisi, penyimpangan itu. Baik, kalau ada, kita sampai di sini kuliah kita, dan saya ingatkan lagi, jangan sampai Anda kategori seperti itu. Dan reward tetap saya katakan, ya, tetap saya katakan, kalau yang sudah, berarti kita pertemuan kita ada 2 lagi sampai pertemuan ke-8, ada 2 minggu lagi, bisa membantu Anda untuk membuat subscribe, menambah subscribe Anda. Itu dengan tugas yang lengkap, ya, tugas lengkap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.